yang jadi selalu jadi musuh kita adalah ya diri kita sendiri gitu loh. Ada momen-momen dimana kita malas, ada momen-momen dimana kita ngerasa aduh bisa nggak ya, udahlah nyerah aja lah, kayaknya nggak mungkin. Ada momen dimana aduh kayaknya aku lebih baik di sini deh, mama aku lebih butuh aku. Masalah itu pasti ada. Cuma sekarang bagaimana cara kita memandang masalah itu gitu. Mau kita memandang masalah itu sebagai benar-benar hambatan atau malah sebagai cambukan untuk maju. Hidup kan adalah keputusan. Keputusan kamu hari ini menentukan hidupmu di masa depan. Seandainya ada teman ya kan, banyak orang juga pengen belajar di sana, pengen kuliah di sana lah ya. Apa saran dia buat mereka? Oke, pertama, kalau mau ke Jerman atau ke negara apapun itu, akan lebih baik kita bisa bahasanya. Dan mempelajari bahasa baru itu nggak gampang. Yang jadi selalu jadi musuh kita adalah ya diri kita sendiri gitu loh. Maksudnya gimana? Dulu waktu aku belajar, jadi gini, kadang diri kita sendiri yang jadi musuh, atau itu ada momen-momen dimana kita malas, ada momen-momen dimana kita ngerasa aduh bisa nggak ya, udahlah nyerah aja lah, kayaknya nggak mungkin. Ada momen dimana aduh kayaknya aku lebih baik di sini deh, mama aku lebih butuh aku. Atau kita punya pacar di Indonesia yang harus kita tinggalkan gitu. Untung waktu itu aku single sih, kan? Kayak gitu, untung waktu itu aku single gitu. Jadi aku nggak ada beban untuk ninggalin siapa-siapa. Sekalipun waktu itu kondisi keluarga aku juga bukan dalam kondisi aman-aman saja untuk aku tinggalkan gitu. Tapi aku tahu apa yang akan aku perjuangkan. Nah, kembali lagi ke masalah musuhnya adalah diri kita sendiri. Ya itu gitu loh. Kayak dulu aku waktu les bahasa Jerman itu, aku kan di Jogja ya. Jogja, kantor aku di daerah Condong Catur. Tahu Ring Road Utara, Mas, kalau Mas pernah ke Jogja. Berapa jauh tuh? Condong Catur itu aku naik motor 1 jam loh dari tempat aku kerja sampai ke Bantul, tempat aku les. Setiap hari selama 4 bulan aku les bahasa Jerman. Jam berapa berangkatnya? Aku kan selesai kerja itu jam 5. Aku langsung cus. Bener-bener nggak ada waktu leha-leha dulu, aku langsung pergi cus ke sana, jam 6 mulai les. Sampai jam 8 malam. Terus nyampe rumah, aku kan dulu kosnya di daerah Gejayan, deket Sanata Dharma. Itu setengah jam lah katakan, karena kan udah jam 8 malam udah agak slow jalan gitu. Setiap hari nyampe tuh rumah, tiap hari ya, karena aku waktu itu ambil intensif kurs kan. Tiap hari Senin sampai Jumat 2 jam, jam 6 sore sampai jam 8 malam. Bahkan kadang kalau kita lagi kayak ngebut materi, Sabtu kita les. Kadang. Jadi itulah yang aku bilang, musuhnya ya diri kita sendiri. Kadang kalau capek kerja, apalagi aku marketing ya, yang dulu ya ngomongin target gimana lah gitu, stresnya kan di situ. Capek, kepengen langsung pulang, kepengen tiduran di rumah gitu, tapi harus les, ngejar Jogja tuh macetnya luar biasa juga loh, jangan salah gitu. Apalagi aku harus menembus daerah Jalan Mataram Malioboro, itu yang macetnya luar biasa juga gitu. Dari Condong Catur, dari Ring Road Utara sampai Ring Road Selatan itu bener-bener aku membelah Jogja. Serius. Apalagi kalau hujan atau kalau ya itulah, malas kadang-kadang, malas atau kadang putus harapan di tengah jalan, aduh bisa nggak ya gitu. Gimana caranya supaya bisa ini yang dilakukan? Aku waktu itu lebih sering ke ini sih, kayak misal baca buku atau buku-buku motivasi. Terserah sih, yang namanya buku motivasi kan terserah itu yang Christlich, yang kekristenan atau yang buku motivasi itu macam-macam gitu. Aku suka baca buku tentang kayak gitu, tentang yang memotivasi gitu, yang membentuk mindset positif. Sama ngobrol ke mama atau doa sih. Doa itu udah jadi senjata, terus ngobrol sama mamaku sih, Ma ini gimana ya gitu. Dan puji Tuhan tuh mamaku tuh orang yang demokratis.
Jadi sekalipun dia tahu dan dia rasa dia sayang sama aku, sama anaknya, dan dia ngelepasin anak, apalagi kan aku anak pertama cewek, itu dia pasti sedih, dia pasti berat gitu. Tapi puji Tuhan mamaku tuh orangnya orang yang demokratis dan dia tahu anaknya itu tukang mimpi gitu. Tukang mimpi dalam sisi positif ya. Ya akhirnya ya udah diizinin gitu. Tapi satu momen itu pengajuan visa pertama aku itu ditolak sama kedutaan. Aku bisa ke Jerman itu pengajuan visa kedua loh. Oh. Iya, makanya tadi Mas Uta ngomong, ditolak lagi. Itu emang bener-bener hidupku penuh penolakan. Serius. Jadi karena aku les bahasa Jermannya itu kan mulai Mei 2015. Awal Mei sampai akhir Agustus. Akhir Agustus aku ujian A1, terus lulus, nilainya bagus, terus aku pengajuan visa. Pengajuan visa pertengahan September, awal Oktober aku dapat pengajuan visa awal September 2015, akhir September aku dapat surat dari kedutaan bahwa pengajuan visaku ditolak. Itu sedih lagi gitu loh. Ya stres gitu, maksudnya lesnya kan mahal ya, terus ngajuin visa itu mahal juga kan, 60 euro. Waktu itu aku bayar 1.200.000 kalau nggak salah. Karena kan ngikutin kurs waktu itu kan. Nah, ya gimana sih udah ngebangun impian segini nih, ambruk lagi gitu. Itu musuh-musuh pribadinya tuh di situ gitu. Ambruk lagi, terus aku sampai ngomong ke mamaku, mama tuh sebenarnya ngizinin aku pergi nggak sih gitu. Karena aku selalu percaya kalau berkat itu kan turun dari atas ya. Kalau orang tua belum ngizinin atau masih berat hati, itu pasti ada aja ganjelannya yang menghambat kita ke sana. Aku sampai ngomong lagi ke mamaku, mama sebenarnya ngizinin aku apa enggak sih gitu. Terus akhirnya mamaku ngaku, memang sih mama masih berat, masih gimana ya, masa kamu mau pergi sejauh itu. Terus aku ngomong, ya tapi kan mama kenal aku lah, mama percaya aku nggak mungkin neko-neko, dan mama tahu apa yang sedang aku perjuangkan gitu. Nah terus mungkin dari situ akhirnya mamaku ya udahlah gitu. Bukan ya udah dalam arti menyerah dan pasrah, tapi mamaku ngerti siapa aku lah gitu. Terus aku mulai lagi nyari keluarga baru, itu nyari keluarga tuh susah juga kan. Terus interview lagi sama beberapa keluarga, dan akhirnya deal sama satu keluarga itu. Terus nunggu segala dokumen dari keluarga itu lagi. Kan dokumen-dokumennya juga persyaratannya banyak kan untuk program itu. Terus Desember pertengahan, kalau nggak salah seminggu sebelum Natal tuh aku ngajuin lagi visa. Itu aku, ya Tuhan, aku udah puasa, aku doa lagi, ya Tuhan tolonglah gitu. Akhirnya 15 Januari 2016 aku dapat email dari kedutaan bahwa visaku jadi dan bisa diambil. Itu tuh rasanya. Oke, jadi itu perjuangan luar biasa itu ya? Ya jatuh bangun gitu, penolakan banyak banget. Digemblengnya tuh luar biasa loh, karena kisah setiap orang tuh pasti beda. Kayak misal aku cerita kayak gini, belum tentu yang lain punya pengalaman sama. Betul. Ada orang yang kayak misal daftar visa langsung jadi, terus daftar S2-nya langsung diterima, nggak ada masalah. Kayak gitu, ada aja gitu loh. Karena setiap orang pasti punya ceritanya masing-masing. Cuma mungkin dari cerita aku ini agak sedikit belok kanan kiri gitu loh, karena emang ya SKS-nya kurang lah ya. Itu kan banyak sekali ya, banyak banget kejeduk gitu ya. Dari semua itu gimana Ria melihat masalah, melihat hambatan itu, menurut Ria seperti apa? Masalah itu pasti ada. Cuma sekarang bagaimana cara kita memandang masalah itu gitu. Mau kita memandang masalah itu sebagai benar-benar hambatan atau malah sebagai cambukan untuk maju gitu. Nah, aku sih bukan superwoman ya yang setiap kali aku memandang masalah ayo Ria maju lagi gitu. Enggak gitu loh. Aku juga ada momen di mana aku terpuruk dan cuman bisa nangis.
beneran aku ada di momen itu di mana aku seharian weekend, bukan seharian, itu 2 hari berturut-turut setelah aku ditolak sama kampus gara-gara SKS-nya kurang, tuh aku di kamar terus dan aku nangis. Oke. Bagaimana memandang masalah ya, gimana ya, memang sih aku bilang jadikan sambukan untuk maju, tapi nggak ada salahnya aku kita menangis gitu loh. Tapi jangan menangis yang meratapi nasib terus menyerah gitu. Dalam sambil aku weekend sendirian di kamar pun aku sambil yang gimana caranya cari ide untuk selesai dari masalah ini gitu. Akhirnya aku kepikir, oh iya kan aku punya teman komsel yang kuliah di situ. Kenapa aku nggak cerita sama mereka? Oke. Yeah. Mungkin mereka punya jalan kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi memang kita harus punya positive thinking, tapi manusiawinya kita kan kadang menuntut kita untuk sedikit rehat ya, maksudnya tenang dulu gitu, lepas dari masalah itu, ambil waktu untuk dirimu sendiri, bikin tenang, bikin termotivasi lagi untuk maju gitu. Cari ide. Jadi kita minggir sebentar, ibaratnya jalan tuh minggir sebentar nggak apa-apa ya, yang penting di situ lanjut gitu ya. Kan kita perlu istirahat kan, mesin aja butuh istirahat gitu, apalagi otak kita dan hati kita yang perlu dikasih input positif lagi gitu. Aku waktu itu lebih ke dengerin lagu rohani gitu, lebih ke yang baca motivasi. Memang sih kadang aku juga buka Instagram, tapi Instagram aku juga banyak ke akun-akun yang motivasi kayak gitu, lebih ke situ sih. Jadi aku kadang-kadang share quote yang memotivasi diri gitu loh. Jadi rehat sebentar nggak apa-apa, tapi jangan terus malah menyerah dan pasrah gitu loh. Rehat nggak apa-apa, tapi ya memotivasi, menginput diri dengan hal positif dulu, terus maju lagi, isi bensin lah ibaratnya. Ya itu penting banget ya, supaya kita karena banyak orang minggir gak lanjut gitu. Iya, aku waktu itu bener-bener weekend Sabtu Minggu aku cuma di kamar dan hanya yaitu baca sama dengerin musik sih. Dengerin musik yang lagu-lagu rohani waktu itu. Gitu. Dan kita harus tahu kemana kita harus pergi gitu. Jangan minggir yang malah ke klub malam atau minggir malah ke yang, kan kita harus tahu juga kan kemana kita harus pergi dalam menghadapi masalah kan. Waktu itu ya memang pelarian aku diem, dengerin lagu rohani, baca buku-buku atau quote-quote yang memotivasi aku. Tapi aku juga tahu kemana aku harus lari, ke teman-teman seperti apa aku harus curhat kayak gitu loh. Kan banyak orang yang pelariannya malah salah kan. Mabok atau ke klub kayak gitu. Jadi seberapa penting menurut Ria lingkungan teman-teman yang bisa membantu kita? Sangat penting sih, kayak itu 50-50 banget antara motivasi pribadi dari sama motivasi dari lingkungan kita gitu. Gimana? Makanya aku kadang bukan aku hati-hati dalam mengambil atau memilih temen ya, tapi karena aku tahu manusia itu kan lemah ya. Dan lingkungan kita sangat mempengaruhi kita. Terus di Alkitab aja ada kata-kata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya itu gitu loh. Sama siapa kamu mau menajamkan diri kamu gitu loh. Sama orang-orang yang mau membuat kamu semakin tajam dalam berjuang, punya impian, motivasi diri dan lain-lain, atau sama orang-orang yang akan menajamkan diri kamu dalam hal ya udahlah, hidup ya kayak gini-gini aja. Itu kan keputusan ya. Ya sekarang kalau kita ada di lingkungan teman-teman yang begitu gimana dong? Nah, kita sebaiknya gimana? Nah, itu emang susah sih, karena aku banyak melihat fenomena kayak gitu juga, bahkan di orang-orang terdekat aku gitu. Aku udah ngomong, ya Bu, kamu lepasin loh komunitasmu itu gitu loh. Karena lingkunganmu itu sangat mempengaruhi kamu. Ya emang harus lepas dari komunitas kayak gitu. Dan itu perlu keputusan berat, perlu keputusan yang benar-benar mantep untuk ngelepasin diri dari komunitas kayak gitu. Karena aku waktu SMA kalau nggak salah pernah
ada di satu komunitas yang itu emang bukan komunitas yang buruk, tapi komunitas yang kayaknya juga cuman happy aja gitu loh. Yang ya udah kayak gitu, yang kayak gitu-gitu aja. Dan aku akhirnya lepas juga dari komunitas itu, dan aku memilih ke arahnya lebih positif, yang ngasih aku lebih banyak motivasi hidup. Dan jadi aku ngerti aku harus ngapain gitu loh untuk hidup aku sendiri. Aku juga pernah kok ada di posisi itu. Waktu itu kelas 2 SMA apa ya? Kayaknya sih kelas 2 SMA. Emang harus keluar sih dari situ, dari kubangan itu gitu. Dan hidup kan adalah keputusan. Keputusan kamu hari ini menentukan hidupmu di masa depan. Itu sih yang aku selalu yakin. Butuh keputusan kuat untuk melepaskan diri dari komunitas yang nggak beres. Sekalipun itu berat, kalau emang kamu masih merasa ada orang-orang yang pengen kamu banggakan, ya harus kamu ambil keputusan itu. Gitu. Oke, menarik ya. Artinya kalau kita memang ada sesuatu yang harus kita kejar, ya kita harus melepaskan sesuatu yang lama untuk mendapatkan sesuatu yang baru gitu ya. Asik, iya. Kayak putus pacar lah gitu kan. Iya kan? Ngapain sih nangis-nangis buat orang nggak penting gitu, lepasin aja. Nanti pintu jodoh terbuka, ibaratnya kan kayak gitu. Ya. Oke ya. Jadi kalau untuk teman-teman kan dia juga punya teman-teman yang perlu dibantu lah di Indonesia ya. Baik yang perlu yang punya pola pikir lebih positif dan sebagainya gitu. Kalau Ria boleh kasih nasihat yang paling penting buat mereka dalam meraih sesuatu dalam kehidupan, apa kira-kira? Pertama, ketahui siapa dirimu gitu loh. Maksudnya gimana tuh? Potensimu apa, potensi kita apa, bakat kita di mana, terus keluarga kita seperti apa gitu loh. Kalau aku dari dulu sih memang selalu ke keluarga sih yang membuat aku punya rencana-rencana dalam hidup gitu loh. Jadi aku tahu aku dari keluarga seperti apa, yang notabene nggak punya apa-apa, dan itu yang menjadi cambuk untuk aku gitu loh. Gitu sih. Terus ya seperti yang tadi kita omongin, cari komunitas yang tepat, terus berani membangun mimpi, jangan takut, karena kan mimpi itu gratis ya. Mimpi itu gratis, dan sekali lagi aku bilang, bangunlah mimpimu, maka mimpimu yang akan membangun hidupmu. Oke. Itu. Jadi nggak boleh bermimpi kecil ya? Nggak boleh. Sekalipun jalannya sulit. Serius, itu kalau aku ingat flashback perjalanan kemarin itu rasanya ya Tuhan. Luar biasa ya. Gitu. Karena emang nggak boleh bermimpi kecil, karena aku selalu yakin aku punya Tuhan yang besar gitu, yang bisa kasih aku banyak hal. Iya. Wah, amazing, keren. Jadi kita bisa belajar banyak, terutama soal punya impian yang besar, berjuang, minggir, yang penting jalan lagi. Ya. Terus jangan peduli omongan orang sih. Oke, nah ini penting nih, jangan peduli omongan orang, maksudnya gimana tuh? Jadi contoh nih, dari hidup aku ngomong semuanya dari hidup aku sendiri ya. Jadi kayak misal waktu aku lagi merencanakan mau ke sana gitu. Itu ada ke sini ke Jerman ini, lagi merencanakan mau ke sini. Itu ada aja kok teman kerja. Jadi aku taunya dari teman kerjaku yang lain gitu loh, yang menceritakannya ke aku. Si Mbak ini ngomong kayak gini gitu. Emang ngomong apa? Ya jadi ada aja orang-orang yang ngomong, "Mbok kalau mimpi tuh jangan ketinggian, mbok jatuh, nanti sakit." Kayak gitu. Ada aja orang-orang yang ngomong kayak gitu. Tapi ya yang aku bilang, terus waktu denger gitu gimana orang, rasanya? Aku biasa aja sih. Ya cukup tahu aja gitu loh. Bukan yang jadi membenci dia tuh enggak. Jadi cuma yang ya udah. Cuma cukup tahu aja, enggak yang terus jadi membuat aku minder atau apa. Karena waktu itu emang tekadku udah bulat. Tapi kan orang kan ada yang responnya masing-masing ya. Ada yang meresponinya dengan jadi, iya ya, Mbok kalau mimpi jangan ketinggian. Mungkin ada orang yang kayak gitu. Terus ada orang yang mungkin meresponinya dengan,
dengan emosi, terus ngelabrak orang itu gitu. Respon orang kan beda-beda. Kalau aku dulu aku lebih memilih diem sih waktu itu kalau ada orang yang ngomong aneh-aneh. Karena emang waktu itu aku tidak menceritakan ke siapapun bahwa aku mau ke Jerman. Oke. Aku nggak cerita ke siapapun kecuali mamahku sama bosku di kantor, sama HRD. Selebihnya aku nggak kasih tahu, karena bahkan teman-teman gereja pun aku nggak kasih tahu. Mereka baru tahu benar-benar setelah visaku jadi. Oke. Gitu. Karena ya gimana ya, aku memang nggak cerita, tapi aku sering banget share di Facebook, di Instagram, sering banget share foto-foto Jerman gitu loh, kayak itu Brandenburg, pintu gerbang Brandenburg itu, atau Kastil Neuschwanstein, atau timnas Jerman. Terus aku suka banget share quote-quote yang intinya bermimpi ya gitu. Nah mungkin orang kan lama-lama nangkep oh ini anak kayaknya lagi ngimpi nih mau ke Jerman gitu. Terus ada aja yang ngomong kayak gitu, mbok kalau mimpi jangan ketinggian, mbok jatuh gitu. Jadi tapi aku waktu itu lebih ke diem aja. Nggak usah terlalu ditanggepin ya berarti ya. Nggak peduli gitu. Yeah. Tapi bukan berarti yang jadi nggak peduli, bukan berarti jadi yang arogan gitu, jangan sih. Betul. Yang penting pada akhirnya orang akan menilai dari hasil yang kita berikan. Hasil memang sih. Jadi pelajaran terpenting adalah bermimpi besar, karena ketika tadi Tuhan bawa kita sejauh ini, dia nggak akan tinggalin, nggak akan mempermalukan kita ya, asal kita sendiri nggak berhenti ya. Iya. Oke, thank you banget Ria, sharing-sharingnya, sudah bersedia ngobrol. Sama-sama. Berjuang online-nya ini sampai akhirnya berhasil. Oke ya, semoga berhasil 1 tahun lulus S2 dan mencapai impian-impian berikutnya. Amin.